Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Apakah sehat dan baik? Oke, di sini dengan saya Ardian Tegar Maulana. Di sini saya menemani kalian belajar dari materi tentang adjective clause. Ini bisa dibilang materi di kelas 11 SMA ya. Nah, langsung saja kita ke materi. Let's go. Oke, pertama-tama ketika kalian mendengarkan adjective clause, itu kalian sebenarnya sudah tahu apa belum sih yang di kepala kalian itu apa tentang adjective clause? Kamu dengar seperti clause, berarti kan klausa. Nah, adjective itu apa? Kira-kira itu apa? Seperti itu. Oke, kalau masih bingung, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja. Oke, yang pertama, sebelum masuk ke materi, kita di sini akan mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, ke learning objektifnya. Di sini saya ada 4 learning objektif. Itu yang pertama itu ada student are able to explain the meaning of adjective clause. Jadi di sini saya berharap siswa mampu menjelaskan lah apa itu arti dari adjective clause. Terus yang kedua, students are able to distinguish between restrictive dan non-restrictive clauses. Jadi di sini tuh maksudnya kalian bisa membedakan dua jenis dari adjective clause, yang dimana di sini ada dua, yaitu restrictive dan non-restrictive clause. Terus learning objective yang ketiga itu students are able to identify the use of relative pronoun and relative adverbs in sentence. Jadi setelah dari dua jenis, nanti kita akan mempelajari tentang relative pronoun dan relative adverb yang ada di adjective clause. Seperti itu. Terus yang terakhir, students are able. Terus yang terakhir adalah students are able to write correctly about adjective clause. Jadi di sini nanti yang terakhir, saya berharap kalian mampu menulis adjective clause dengan baik dan benar. Oke, langsung saja kita ke materinya. Let's go. Oke, yang pertama-tama sebelum ke materi yang lebih sulit, kita harus mengetahui awalnya dulu, yaitu tentang definisi. Apa sih itu definisi dari adjective clause? Adjective clause itu is a clause atau subordinate clause that serves to explain or provide additional information about a noun or pronoun in a sentence. Jadi di sini tuh apa ya? Istilah gampangnya tuh seperti ini, klausa yang menjelaskan noun. Nah, seperti itu. Berarti nanti di kalimat ada noun, lalu dijelaskan oleh sebuah klausa. Seperti itu. Gimana? Sudah bisa dipahami? Untuk pengertiannya cukup simpel, cuma seperti itu saja. Kita lanjut ya, bergeser ke materi yang selanjutnya. Itu ada tipe-tipe dari adjective clause. Nah, di sini tuh ada dua, yaitu yang pertama ada restrictive clause dan yang kedua ada non-restrictive clause. Nah, itu apa sih kedua tipe itu? Yang pertama itu ada restrictive clause. Itu di sini tuh the clause that is essential for defining or limiting the noun being described. Jadi di sini tuh clause yang memiliki makna dan makna penting untuk menjelaskan sebuah noun. Jika di sini clause ini hilang, maka nanti arti dari sebuah kalimat itu akan berubah, antara berubah atau menjadi tidak jelas. Jadi di sini klausa di sini sangat penting ya perannya di sebuah kalimat. Jadi ini sangat terbatas, tidak bisa sembarang dihilangkan karena nanti jika dihilangkan akan mengubah makna kalimat. Kayak misal contoh bisa dilihat contoh, dan the girl who was sitting beside her was her sister. Terus jika dihilangkan ada the girl was her sister. Nah, maksudnya bisa mengubah makna kalimat. Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama itu ada the girl who was sitting beside her was her sister. Nah, itu kan berarti menjelaskan kan kalau ada sebuah perempuan yang dimana dia duduk di samping dia itu merupakan saudara perempuannya. Jika kita dihilangkan adjective clause-nya, yaitu yang di sini ada dicetak miring, ada who was sitting beside her. Kita dihilangkan. Nah, itu kan kita kan menjadi the girl was her sister. Nah, itu kan artinya tidak jelas tuh. Mana perempuan yang saudaranya, karena kan kita tidak tahu kan perempuan itu banyak dan luas kan. Jika ketambahan restrictive clause, nah kita jadi tahu
yang saudara perempuannya itu yang mana, yang dimana saudara perempuannya itu adalah yang duduk di samping dia, seperti itu. Mana bisa dipahami? Oke. Kalau jenis yang kedua itu ada non-restrictive clause. Bedanya kalau yang tadi itu sangat terbatas dan bisa mengubah makna dari sebuah kalimat. Kalau yang non-restrictive clause ini itu klausa yang hanya istilahnya tuh untuk menambahkan cuma informasi saja, menambahkan informasi. Jadi meskipun dihilangkan, kita juga masih bisa memahami makna dari sebuah kalimat dan maknanya pun tidak berubah. Kayak misal di sini ada contoh, my father who loves gardening bought some new plants yesterday. Jika kita hilangkan adjective clause-nya, yang dimana menjadi my father bought some new plants yesterday, nah itu kan maknanya tidak berubah kan? Gimana ya? Kita bisa lihat di kalimat yang pertama, itu kan ada adjective clause-nya, itu ada who love gardening. Nah, di situ kan informasi tambahan saja yang dimana my father itu kan infonya jelas kalau ayahnya ini ayah saya kan, bukannya siapa-siapa, seperti itu. Yang suka berkebun, who love gardening, bought some new plants yesterday, membeli tanaman baru kemarin. Nah, jika kita hilangkan menjadi my father bought some new plants yesterday. Nah, sini kan sudah jelas, yang dimana ayah saya membeli beberapa tanaman baru kemarin, yang dimana artinya tidak berubah dan tetap sama, seperti itu. Itu untuk dua jenis tipe dari adjective clause. Kita langsung lanjut saja di materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Itu ada relative pronoun. Nah, di sini tuh fungsinya untuk menggabungkan dari dua kalimat jadi satu kalimat, teman-teman. Karena kan adjective clause itu fungsinya kan untuk menggabungkan dua kalimat jadi satu kan. Nah, itu yang ada tiga. Di sini relative pronoun. Itu ada as subject, as object, dan as possessive. Nah, di sini kalian perlu membedakan. Sekarang di sini ada conjunction yang sama, tapi sedikit berbeda. Nah, kayak misal di as subject itu ada tiga. Itu ada who, which, dan that. Nah, dimana who itu untuk kata ganti orang, which kata ganti benda, dan that itu bisa digunakan untuk keduanya. Nah, untuk yang objek itu sama, cuma bedanya cuma di whom, yang dimana untuk orang itu di sini bukan who ya, tapi whom. Untuk which dan that-nya masih sama dengan as subject. Nah, di sini cukup penting kalian bisa membedakan itu sebagai subjek atau sebagai objek, seperti itu. Terus yang ketiga itu as possessive, yang di sini tuh artinya sebagai kepemilikan. Seperti itu. Oke, kita langsung saja geser ke contoh. Di sini ada yang contoh dari relative pronoun as subject. Kita lihat di sini ada dua kalimat. The man is clever, he wears blue hat. Nah, kita coba gabungkan dua kalimat tersebut menggunakan adjective clause ya, menggunakan relative pronoun. Nah, yang dimana di sini kan sebagai subjek, berarti orangnya itu melakukan tindakan ya teman-teman. Yang dimana di sini the man who wears blue hat is clever. Kenapa kok wears blue hat terlebih dahulu, tidak is clever dulu? Karena di sini aturannya setelah kita menggunakan adjective clause itu diikuti noun ya. Makanya di sini the man who, karena kita mengganti the man dan he-nya kita ganti menjadi who, kan itu merupakan sebuah kalian itu merupakan person, orang ya. Jadi menggunakan who. The man who wears blue hat is clever. Terus ada as object. Ini sebuah objek yang menerima tindakan yang dimana ini ada dua kalimat. Itu ada the teacher is very kind, the student respect teacher. Nah, di sini kan kita pahami. Yang pertama kita ganti mau yang mana dulu noun-nya. Nah, itu ada the teacher kan. Di sini kan menjelaskan the teacher-nya yang dimana dia itu sangat baik, is very kind. The student respect the teacher. Nah, di sini kan berarti dia sebagai objek karena dia menerima tindakan dari muridnya, yang dimana dia itu dihormati oleh muridnya. Jadi kalau kita gabungkan karena di sini sebagai objek, maka sini menggunakan whom karena kita menjelaskan the teacher yang berarti person. The teacher whom the student respect is very kind. Seperti itu. Untuk yang ketiga itu ada as a possessive. Ini tentang kepemilikan ya, yaitu conjunction-nya whose. Di sini ada dua kalimat, itu ada Pranata is in pare, yang kedua itu ada Vandi bring his novel. Nah, di sini menjadi Pranata whose novel Vandi brings in pare. Jadi di sini maksudnya itu
Novel dari Mary Pranoto itu dibawa si Fandi, yang dimana dia sedang berada di Paris, seperti itu. Oke, langsung saja kita geser ke materi selanjutnya ya. Itu ada relative adverb. Kalau di relative pronoun, sekarang ada relative adverb. Itu ada 3. Ada of place, of time, dan of reason. Ini untuk yang tempat, itu conjunctionnya where. Untuk yang waktu, itu ada conjunctionnya when. Dan yang of reason itu sebuah alasan, berarti conjunctionnya why. Nah, ini ada contoh, misal contohnya. Untuk yang of place itu ada 2 kalimat, kita bisa lihat. The garden is a beautiful. I met my old friend there. Jadi di sini kita analisis dulu yang diganti itu yang mana. Karena di sini ada 2 kata yang sama yang dijelaskan. Itu ada the garden dan there. Yang dimana there ini menunjukkan tentang the gardennya. Coba kita gabung. Di sini kita tulis dulu mana yang dijelaskan itu the garden. Berarti kita the garden. Karena tadi yang sama the garden, berarti there-nya kita ganti menjadi where. Karena of place kan, tempat. The garden where I met my old friend is beautiful. Jadi, taman yang dimana saya bertemu dengan teman lama saya itu sangat cantik. Seperti itu. Karena tadi setelah relative adverb adalah noun. Maka, the garden where I met my old friend is beautiful. Terus ada yang kedua itu ada relative adverb of time. Itu hampir sama dengan yang of place. Cuma di sini kita mengganti waktunya. Kalau tadi place, tempat, sekarang kita waktu. Sekarang kita baca di 2 kalimat. Did you remember the time we went to Annie's party at 3 p.m.? Nah, sini kita lihat dulu mana yang diganti. Yang sama yang dijelaskan. Kalau waktu berarti kita cari waktunya. Di sini ada the time dan at 3 p.m. Nah, di situ ada contoh, bisa kalian lihat sendiri. Nah, seperti itu. Untuk gabungan dari kalimatnya menggunakan relative adverb. Terus untuk yang terakhir ada relative adverb of a reason. Ini tuh tentang sebuah alasan. Reason, alasan. Jadi conjunctionnya tuh why. Di sini ada kalimat you should give me a reason why you didn't come to my house. Nah, jadi itu di sini rumusnya agak sedikit beda ya. Kalau yang sebelumnya kita di sini patokannya tuh kalau menyusun, kalau ada kata reason itu baru ada kata why. Kayak misal, contoh di kalimatnya kita bisa lihat you should give me a reason why bla bla bla, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk materi adjective clause yang bisa saya sampaikan. Tapi ada kurangnya dan salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.